Bahkan bulunya bisa dijadikan jaket. Maksudnya? Iya, bulu wol. Ternyata biri-biri suaranya dibuat seram supaya macan tutul ketakutan. Oh, namaku adalah biri-biri. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Adik-adik di seluruh Indonesia, hari ini Kang Didin akan mendongeng tentang biri-biri yang cerdik. Halo adik-adik di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama Kang Didin dan teman Kang Didin yang bernama Dodi. Di mana ada Kang Didin? Dodi pasti ikut. Ya, karena Dodi adalah teman Kang Didin yang paling setia. Iya Kang Didin, apa kabarnya? Baik, semoga adik-adik di rumah juga dalam kondisi sehat, serta tetap bahagia dan juga Tetap ceria. La 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 la. Ceria, ceria, ceria. oh iya, kalian itu sudah duduk rapi. Kenapa? Kan lagi nonton dongeng anak. Aduh, Kang Didin lupa. Kita kan akan mendongeng. Iya, kita dalam acara Dongeng Anak. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dodi, Kenapa Kang Didin? hari ini kita mau mendongeng tentang apa ya? Terserah Kang Didin. Kalau bisa sih binatang itu loh yang kakinya 4. Binatang yang kakinya 4. Nah, bagaimana suara bebek? Bagaimana suara kucing? Bagaimana suara kambing? Bagaimana suara sapi? Nah, dari lagu tadi Dodi bisa membedakan tidak binatang yang berkaki 4? Bebek. Loh, bebek. Bebek itu kakinya berapa adik-adik? Ya, betul. 2. Masa bebek ada 4? Ya kan bebeknya kakak adik. Maksudnya? Kakak beradik. Oh, ada 2 bebek. Iya, Jadi berapa? 4 kakinya. Ini kan kalau bebek 1. Kakinya 2. Kalau bebek 2? Ya 4. Loh, ya Kang Didin pengen bebek kakinya berapa? Berarti bebeknya 1 dong. Itu sih 2. Ya, kalau bebek kakinya berapa? 2. Jika kambing kakinya berapa? 4. Jika binatang sapi kakinya berapa? Sapi ya? Sapi ya? Ayo berapa? Sapi 4. Kalau kambing? 4. Ya, kambing 4, sapi 4. Terus Kang Didin mau mendongeng tentang apa? Sabar dulu dong. Adik-adik di seluruh Indonesia, hari ini Kang Didin akan mendongeng tentang
biri-biri yang cerdik. Biri-biri? Apaan tuh? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Nah, adik-adik di rumah, biri-biri itu kita biasa menyebutnya domba. Domba? Iya, domba. Meh. Ya, tahu. Ciri-cirinya, biri-biri itu berbulu tebal. Ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Bahkan ada juga yang tanpa berwarna. Maksudnya, Bukan pink. ya tidak ada. Domba itu atau biri-biri biasanya menghasilkan daging. Dagingnya enak. Iya, enak. Bahkan bulunya bisa dijadikan jaket. Maksudnya, Iya, bulu wol. bulu wol bisa jadi jaket yang hangat. Ya, bahkan susunya juga bisa diminum. Nikmat dan menyehatkan. Jadi itu namanya biri-biri. Ya, biri-biri yang cerdik. Tetap duduk yang manis, tidak kemana-mana. Kita saksikan dongeng anak hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Selamat menonton. Bagaimana suara bebek? Eh, eh, Bagaimana suara kucing? Meow. Bagaimana suara kambing? Meh. Bagaimana suara sapi? Mah. sapi. Badannya besar, kakinya ada berapa? Ya sapi ya 4 lah. Kang Didin juga bisa berhitung. Masa sih? Waduh, nggak percaya. Enggak, coba dong angkat jarinya. 4. Nah, adik-adik ikuti yuk berhitung. Kita belajar berhitung. Angkat tangannya seperti ini. Ada jarinya berjumlah 4. Coba berhitung. 1, 2, 3, 4. Sekarang dibalik. Bukan begitu. Loh, maksudnya bagaimana? Bukan jarinya yang dibalik. Tadi kan Kang Didin mengangkat jari. Begini. Sekarang saat Kang Didin berhitung, jarinya turun ke bawah. Maksudnya? 1. Maka 1 jari diturunkan. Oh, 1 begini. Ya. Oh iya paham. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Wah, bisa kalau begitu. Adik-adik ikuti sama-sama yuk. Angkat tangannya, jari begini. Kita berhitung. Ayo mulai. 1, Tangan ke bawah, jarinya. jari ke bawah, 2, jari ke bawah, 3, jari ke bawah, 4. jari ke bawah. Wah, ternyata adik-adik di rumah pandai sekali berhitung dengan jari. Yeay, beri tepuk tangan sama-sama. Nah, di hutan banyak sekali binatang. Ada sapi, bahkan ada yang badannya besar. Wah, kalau itu sih gajah. Betul, gajah. Di padang rumput hiduplah sekawanan biri-biri. Maksudnya? Ya domba tadi, biri-biri. Biri-biri. Ya, biri-biri terkejut ketika sore hari ia berjumpa dengan macan tutul yang sedang membawa mangsa. Siapa itu? Siapa itu?
binatang baru di padang rumput ini. Macan tutul terkejut. Karena sebelumnya macan tutul tidak pernah melihat biri-biri. Tetapi ia melihatnya kelinci, sapi, dan juga kerbau. Oh, aku tidak mengenalnya. Akan kusapa dia. Hei, siapa namamu? Biri-biri terkejut ketika ia disapa oleh macan tutul. Ia pun berpikir, walaupun takut, biri-biri memberanikan diri. Supaya apa? Soalnya ketika disapa macan tutul, biri-biri berlari, maka macan tutul itu akan mengejarnya. Dijadikan mangsa. Ya, bisa dijadikan mangsa adik-adik. Akhirnya biri-biri berpikir, Supaya apa? bagaimana caranya supaya macan tutul tidak memangsanya. Dan ya, aku mendapatkan ide. Aku harus bersuara menyeramkan. Ternyata biri-biri suaranya dibuat seram supaya macan tutul ketakutan. Oh, namaku adalah Biri-biri. Hah? Biri-biri apa? Seketika itu, karena seremnya suara biri-biri yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti macan tutul. Dan berhasil. Iya, berhasil adik-adik. Macan tutul kemudian lari. Dia lari dengan sekencang-kencangnya dan buruan yang tadinya dimangsa, hasil makanannya terjatuh. Kenapa? Karena saking takutnya ketika bertemu dengan biri-biri, suara biri-biri dijadikan serem. Woi, kenapa lari? Wah! Adik-adik di rumah, ternyata ide dari biri-biri berhasil menjadikan macan tutul itu ketakutan. Dengan sekuat tenaga, macan tutul berlari menjauh dan yo ho ho, aku berhasil menjadikan macan tutul takut. Lucu sekali, ternyata bisa juga macan tutul takut kepada kami biri-biri. Hari ini bahagia melihat macan tutul berlari. Macan tutul takut padaku, biri-biri haruslah cerdik. Adik-adik di rumah, ternyata ketika si macan tutul itu berlari dengan tunggang langgang saking cepatnya, sesampai di rumah dia terkejut. Wah, ampun. Dia menabrak serigala. Ada apa? Kenapa kau ketakutan? Kau melihat hantu? Bukan hantu, tapi lebih serem. Kau melihat apa? Ada binatang yang belum pernah kutemui sebelumnya. Siapa itu? Masa menyeramkan dan kau ketakutan sekali? Binatang itu biri-biri namanya. Jadi kau ketemu biri-biri Iya, dan kau lari? iya, Kau ketakutan? iya. Hah? Jadi serigala kok ketawa? Iya, serigala mentertawakan biri-biri. Tapi dia lebih mentertawakan lagi si macan tutul yang ketakutan.
Kok bisa? Iya, karena macan tutul malah takut dengan biri-biri. Seharusnya macan tutul kan pemberani. Dan serigala pun menerangkan ke si macan tutul. Hah, biri-biri itu dagingnya enak sekali. Apalagi saat masih muda akan dimakan. Serigala menerangkan tentang nikmatnya daging biri-biri. Apalagi saat dimakan mereka masih kecil. Maksudnya? Ya masih anakan, belum dewasa. Begitu ya? Iya. Serigala mengajak macan tutul untuk menemui biri-biri. Tapi apa yang terjadi? Ampun, lebih baik aku bersembunyi di rumahku saja, serigala. Sejak kapan, wahai macan tutul, kau menjadi penakut? Sejak bertemu dengan binatang baru yang bernama biri-biri. Kenapa kamu takut sama biri-biri? Biri-biri itu dagingnya enak. Lebih baik, ayo kita mangsa sama-sama. Maksudmu? Ya, kita temui besok. Kita temui biri-biri agar kita makan bersama. Tidak, aku takut. Lucu. Macan tutul takut pada biri-biri. Hahaha. Wah, kok bisa ketakutan? Ya, karena si biri-biri merubah suaranya lebih menyeramkan. Adik-adik di seluruh Indonesia, beberapa hari kemudian si biri-biri sedang makan rumput. Dia dengan para tetangga dan teman-temannya mencari rumput di padang rumput tentunya. Woi, kalian harus waspada. Kemarin aku berjumpa dengan macan tutul. Ketika salah satu biri-biri menyebutkan macan tutul, serempak para biri-biri yang sedang makan rumput, mereka menatap wajahnya. Mereka bingung, bahkan merasa aneh. Bertemu dengan macan tutul, tapi selamat. Satu biri-biri yang paling kecil bertanya, kenapa saat bertemu dengan macan tutul, tapi bisa selamat? Karena merubah suaraku, kujadikan lebih menyeramkan. Mereka tambah bingung. Akhirnya, biri-biri yang cerdik ini, dia memperagakan suaranya yang menyeramkan. Wow, siapa namamu? Mereka lebih terkejut lagi. Apa yang dilakukan oleh biri-biri cerdik? Seketika itu, terus biri-biri yang cerdik mengajarkan bagaimana caranya selamat dari macan tutul. Bagus juga idenya. Jadi saat bertemu dengan macan tutul, biri-biri tak usah takut. Ya, jadilah biri-biri pemberani. Hari berganti, minggu berganti, bulan pun berganti. Macan tutul diajak oleh serigala. Hai macan tutul, ayo kita berburu mangsa. Tapi Tapi apa? aku takut kalau bertemu dengan biri-biri. Kenapa mesti takut? Ayolah, biri-biri itu dagingnya enak sekali. Ayo kita berburu. Baiklah. Adik-adik di seluruh Indonesia, karena saking ketakutannya, sampai-sampai
macan tutul tak mau melepaskan dirinya. Dia selalu berpegangan di ekornya serigala. Maksudnya? Iya, jadi dia selalu berpegangan kepada ekor serigala. Dan serigala pun memiliki ide. Hei, jangan sentuh ekorku. Lebih baik kita ikatkan saja ekorku dengan ekormu. Maksudnya? Jadi ekor serigala dan juga ekornya macan tutul itu diikat. Kok bisa? Iya, maksudnya supaya macan tutul itu tidak ketakutan saat bertemu dengan Biri-biri. iya, itu ide yang dilakukan oleh serigala. Kalau kau anak hebat tepuk tangan. Kalau kau anak hebat teriak hore. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan semuanya duduk paling rapi. Adik-adik, akhirnya serigala dan juga macan tutul hari itu mereka pergi ke padang rumput. Di sana mereka melihat banyak biri-biri sedang mencari makan. Ada biri-biri dewasa, biri-biri tua, dan juga anak biri-biri. Ketika melihat kedatangan serigala dan juga macan tutul, mereka berhamburan berlari. Tapi ada satu biri-biri yang sangat cerdik. Ayo lari! Kamu kenapa di situ terus? Kamu dalam bahaya, sobat. Ayolah berlari. Dia tersenyum adik-adik. Ketika macan tutul mendekatinya, lalu dia ingat. Ia pernah melakukan, suaranya dibuat seram. Dan macan tutul itu ketakutan. Nah, saat macan tutul itu mendekat ke biri-biri yang cerdik, ia pun teringat jurus bagaimana menyeramkan suaranya. Wow, siapa kamu? Seketika itu, biri-biri merubah suaranya yang menyeramkan. Macan tutul panik. Itulah biri-biri yang kutemui. Tanpa berbasa-basi, tanpa ada aba-aba, macan tutul itu berlari dengan sekuat tenaga karena dia ketakutan akan seramnya suara biri-biri yang cerdik. Karena ekornya diikat ke ekor serigala, maka seketika itu serigala pun terjatuh. Kenapa kau lari? Ayo, nggak usah takut. Harusnya biri-biri yang takut pada kita. Loh, lari! Serigala menjadi korban. Dia pun ditarik, dipaksa, dan dia pun terbawa. Alhasil, serigala mengikuti apa yang dilakukan oleh macan tutul. Jadi serigala ketakutan juga? Ya sebenarnya serigala tidak ketakutan. Tapi karena ekornya diikat, akhirnya dia terbawa, dia keseret, dan dia pun terluka. Biri-biri tersenyum, karena dengan kecerdikannya, dia bisa bebas. Dia pun malah tersenyum dan tertawa. Ternyata jika kita melakukan segala hal dengan kecerdikan, kita akan berhasil, teman-teman. Hebat. Biri-biri yang cerdas, dia selamat dari mara bahaya. Tidak dimakan macan tutul, tidak dimakan serigala jahat. Ya, adik-adik di seluruh Indonesia, sejak kejadian itu,
para teman-teman biri-biri merasa bahagia. Sekarang mereka paham bagaimana cara menyelamatkan supaya tidak diterkam oleh macan tutul. Maka rubahlah suaranya dijadikan lebih menyeramkan. Wah, sejak kejadian itu mereka jadi lebih cerdik ya. Betul. Akhirnya mereka selamat dan mereka pun bersuka cita merayakan dengan makan bersama. Ya, bahagia dong akhirnya. Betul, Dodi. Nah, adik-adik di rumah dan di seluruh Indonesia, itulah dongeng Kang Didin hari ini tentang biri-biri yang cerdik. Nah, adik-adik di seluruh Indonesia, ternyata biri-biri yang cerdik itu bisa memberikan pelajaran. Maksudnya, Ya, pelajaran kepada sesama biri-biri. Jadi, ketakutan itu harus dihilangkan. wah, iya ya. Jika kita pemberani, maka setiap masalah akan diselesaikan. Ya, bisa ketemu solusinya. Bagaimana jalan keluarnya? Wah, Dodi, Kang Didin mau bertanya nih. Nanya apa Kang Didin? Dari pelajaran tadi, kira-kira Dodi bisa mengambil pelajaran apa tidak? Ya, banyak sekali Kang Didin. Terutama Dodi kan penakut. Maksudnya? Iya, Dodi kalau malam kan pengen pipis. Terus? Takut Terus? pipisnya di celana. Aha? Kok aneh? Dodi pipis di celana. Kalau teman-teman bagaimana? Adik-adik yang di rumah, ada tidak ketika malam pengen pipis, kalian malah pipis di celana? Ayo ngaku. Wah, sepertinya tidak ada. Nggak ada. Iya di sini, Terus adanya di mana? di rumah. Oh, di rumah. Nah, adik-adik, jika kalian takut pengen pipis tengah malam, Kang Didin kasih caranya nih. Bagaimana caranya? Yang pertama, jika ruangan rumahnya gelap, nyalakan lampunya. Saklarnya dipijit. Nanti nyala. Ya, kalau nyala kan jadi lebih terang. Ah ya, jadi gak gelap. Ya, tidak gelap gulita. Jadi kalian bisa santai. Bisa tahu apa yang terjadi. Maksudnya, Ya di toilet, buka pintu, jadi gak kaget ketika ada tikus. kan bisa dilihat kalau ada tikus, kalau ada semut, bahkan ada kecoa. Ya, gak usah takut, kita jadilah pemberani. Nah, belajar dari biri-biri yang cerdik, ya yang pemberani, akhirnya serigala dan juga macan tutul malah lari karena ketakutan. Wah, sekarang Dodi berjanji deh Kang Didin akan jadi anak lebih pemberani. Nah, adik-adik di rumah, ayo jadilah anak yang cerdik, jadilah anak yang pemberani. Caranya? Tonton terus Dongeng Anak bersama Kang Didin dan Dodi. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Sampai jumpa.